Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Karang Taruna. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan KKN kelompok 11 Program Studi Psikologi UAI, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Fibrianti Kasuha, mahasiswa semester 6 Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan KKN daring. Pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat dalam melaksanakan KKN adalah terkait sistem organisasi, atau lebih tepatnya akan membahas mengenai struktur organisasi, job description, dan penyusunan program kerja. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk materi. Nah, di sini pertama ini ada daftar isi materi. Yang pertama ada Karang Taruna, yang kedua membahas mengenai struktur organisasi, yang ketiga membahas mengenai job description, dan yang keempat membahas mengenai penyusunan program kerja. Kita langsung aja masuk ke Karang Taruna. Saya akan membahas secara singkat dan secara umum aja terkait Karang Taruna. Jadi yang pertama itu, apa sih Karang Taruna itu? Nah, Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, pembangunan, dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial. Organisasi ini mengenal struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah, mulai dari desa atau kelurahan sampai pada tingkat nasional. Selanjutnya, apa sih tugas pokok Karang Taruna itu? Nah, tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat menanggulangi permasalahan terkait kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda. Nah, penanggulangannya itu dapat berupa tindak bersifat preventif, rehabilitatif, ataupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Seperti itu. Nah, tadi kan disebutin ya, bahwa tugas pokok Karang Taruna itu menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Nah, supaya Karang Taruna dapat melaksanakan penanggulangan tersebut, maka dibutuhkan perencanaan dan pengorganisasian, supaya saat pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif. Nah, perencanaan dan pengorganisasian yang dimaksud adalah dengan melakukan penyusunan struktur organisasi dan penyusunan program kerja yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, di sini seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa Karang Taruna itu merupakan organisasi yang mengenal struktur kepengurusan. Nah, kita masuk dulu ke definisi struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan outline atau kerangka di dalam skema organisasi, dari penempatan tugas yang paling atas sampai pada penempatan tugas yang paling bawah. Nah, fungsi dari struktur organisasi adalah memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi, sehingga akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidang dan tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang dimaksud dengan tumpang tindih di sini itu maksudnya terkadang dalam organisasi itu suatu tugas atau suatu pekerjaan itu biasanya tuh kayak mirip-mirip gitu, jadi saling bersinggungan antar satu sama lain. Nah, gunanya struktur organisasi ini itu supaya menghindari tumpang tindih tersebut gitu, karena kan nanti ada terbentuk suatu departemen, suatu jabatan. Nah, itu struktur organisasi hadir untuk supaya tidak terjadi tumpang tindih tersebut gitu. Oke, kita selanjutnya masuk ke fungsi struktur organisasi. Nah, fungsi struktur organisasi adalah yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya itu mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu pekerjaan. Jadi gini, seperti yang kita tahu bahwa dalam organisasi itu udah pasti banget tanggung jawabnya itu banyak. Dari setiap departemen, dari setiap anggota tuh pasti punya tanggung jawabnya itu banyak gitu. Nah, gunanya struktur organisasi itu supaya tanggung jawab setiap orang atau setiap departemen itu jelas gitu loh.
oh si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini, kayak gitu, supaya jelas gitu. Nah, kalau misalkan tanggung jawab setiap orang atau setiap departemennya itu sudah jelas, nanti akan mempermudah alur koordinasi. Yang dimana alur koordinasi ini juga sangat penting dalam organisasi gitu. Nah, selanjutnya ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Jadi gini, kita sebagai anggota biasanya itu pasti mau melakukan suatu pekerjaan ketika perintah dan tugasnya itu tuh jelas gitu. Nah, kalau misalkan perintah dan tugasnya itu nggak jelas, biasanya orang itu cenderung malas untuk melakukannya. Makanya itu struktur organisasi itu hadir supaya uraian tugasnya itu jelas gitu, supaya orang tuh melaksanakan uh, melaksanakan kegiatannya dan akhirnya organisasi itu dapat terus berjalan gitu. Nah, kalau untuk pimpinan seperti yang tertera di PowerPoint bahwa dari pihak pimpinan itu terbantu dalam pengawasan dan pengendalian. Jadi misal ada anggota yang namanya A. Nah, A ini merupakan anggota di bidang pendidikan, misalkan gitu. Nah, nanti ketika dia punya program kerja, pimpinan itu bisa melakukan pengawasan dan pengendalian. Seperti misalkan bertanya, gimana nih program kerjanya, persiapannya sudah sejauh mana? Nah, nanti si A akan jawab, oh sudah baru setengah jalan, Kak, atau Bang, atau Mas, gitu. Nah, nanti akan ditanya balik, kenapa? Apakah ada kesulitan atau ada hambatan? Nah, kejelasan uraian tugas itu membantu pimpinan juga dalam melakukan pengawasan dan pengendalian seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur kepengurusan Karang Taruna. Nah, sesuai dengan ketentuan yang diatur Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 83 garis miring HUK garis miring tahun 2005, Karang Taruna di tingkat desa atau kelurahan setidaknya memiliki struktur kepengurusan sekurang-kurangnya seperti yang terlihat di PowerPoint, yaitu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, terus ada departemennya itu ada bidang pendidikan dan pelatihan, ada bidang kesejahteraan sosial, ada bidang kelompok usaha bersama, ada bidang kerohanian dan pembinaan mental, ada bidang olahraga dan seni budaya, ada bidang lingkungan hidup, dan ada bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. Seperti yang kita, jadi nih ya, seperti yang kita tahu bahwa udah pasti banget nih, setiap jabatan yang ada di struktur kepengurusan ini udah pasti banget punya tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda gitu. Nah, peran dan tanggung jawabnya itu nanti akan dijelaskan dalam job description yang akan dibahas selanjutnya. Nah, di sini ada job description. Apa sih job description itu? Nah, job description itu merupakan petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Nah, job description ini menjelaskan tentang tugas, peran, serta wewenang setiap anggota organisasi dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi garis bawahi ya, bahwa job description itu menjelaskan tugas, peran, serta wewenang setiap anggota organisasi. Nah, berdasarkan struktur kepengurusan yang pada slide sebelumnya, kita akan bahas satu persatu job description-nya tuh apa. Ya. Kita mulai dari yang ketua. Nah, di sini ketua itu tugasnya itu yang pertama ada memimpin rapat-rapat pengurus pleno dan rapat-rapat pengurus harian. Rapat pleno ini tuh maksudnya rapat besar yang dihadiri seluruh anggota organisasi secara lengkap, kayak gitu. Terus selanjutnya, tugas selanjutnya itu ada mewakili organisasi untuk menghadiri acara atau upacara kenegaraan tertentu atau agenda strategis lainnya. Terus selanjutnya tugasnya itu ada mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Nah, kira-kira itu ya kalau untuk ketua. Nah, selanjutnya kita masuk ke wakil ketua. Tugas wakil ketua itu yang sebenarnya agak-agak mirip juga sama ketua, yaitu mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam kepengurusan. Terus selanjutnya mewakili ketua apabila ketua itu berhalangan hadir dalam aktivitas organisasi. Jadi emang agak mirip ya.
Nah, selanjutnya ada sekretaris. Di sini pertama tugas sekretaris adalah bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi. Garis bawah ya, sekretaris itu bertanggung jawab di bidang administrasi dan tata kerja. Nah, terus tugas selanjutnya adalah mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian. Jadi biasanya nih ya, tugas atau kerjaan sekretaris itu menulis notulensi. Nah, notulensi itu tuh merupakan hasil catatan dari setiap rapat, setiap diskusi atau setiap kegiatan. Jadi sekretaris mencatat nih kayak apa sih yang didiskusikan, hasil kesepakatannya gimana gitu. Jadi itu notulensi, berupa notulensi, yaitu uh, hasil rapat atau hasil diskusi. Nah, sekretaris tuh nyatat hasil notulensi tersebut. Nah, makanya itu di situ tertulis bahwa sekretaris itu wajib hadir di rapat-rapat pleno atau rapat pengurus harian. Seperti itu. Nah, terus biasanya sekretaris juga ngurus ini sih surat menyurat gitu. Terus selanjutnya di sini ada wakil sekretaris yang tugasnya juga mirip-mirip kayak sekretaris, yaitu bersama sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke bendahara. Nah, di sini bendahara itu punya tugasnya pertama itu bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau TKK atau otorisator di tubuh pengurus. Terus tugas selanjutnya adalah memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi. Nah, kalau tadi kan sekretaris itu di bidang administrasi dan tata kerja ya. Nah, kalau bendahara ini di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi gitu. Terus selanjutnya, tugas selanjutnya bendahara itu adalah memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Jadi gini, biasanya struktur kepengurusan itu kan berlaku dalam satu periode kepengurusan gitu kan. Nah, saat awal periode biasanya bendahara itu diminta menyusun rancangan anggaran setiap departemen. Jadi dalam satu periode kepengurusan itu udah pasti kan setiap departemen itu kan punya program kerjanya masing-masing ya. Nah, dalam rangka merealisasikan program kerja tersebut udah pasti banget nih setiap departemen tuh butuh bahan, butuh alat, butuh perlengkapan dan segala macamnya supaya program kerja itu dapat terwujud gitu kan. Nah, maka dari itu setiap bendahara itu akan meminta setiap departemen membuat daftar kebutuhan. Daftar kebutuhan apa aja yang dibutuhkan dalam merealisasikan program kerja gitu. Nah, nanti di dalam daftar kebutuhan tersebut itu tertera juga harga-harganya berapa. Nah, nanti total. Nah, ketika bendahara sudah berhasil mengumpulkan daftar kebutuhan setiap departemen dalam organisasi tersebut, bendahara itu akan menotalkan semuanya gitu. Nah, nanti setelah ketahuan nih, misalkan dalam satu periode pengurusan kurang lebih butuh uang segini, misalkan butuh budget segini, sekian gitu kan. Nah, bendahara harus memikirkan caranya, gimana caranya dapat uang segitu gitu. Nah, tapi juga ada misalkan ada kasus misalkan bendahara organisasi tersebut udah punya uangnya. Nah, tapi biasanya bisa jadi daftar kebutuhannya itu atau rancangan anggarannya itu ternyata gede nih budgetnya gitu. Tetapi uang yang dimiliki itu nggak seberapa nggak nyukupin budgetnya daftar kebutuhan. Nah, berarti kalau kasusnya seperti itu, bendahara itu diminta untuk membuat skala prioritas gitu. Jadi dari daftar kebutuhan yang udah dibuat setiap departemen tadi itu dibikin apa aja yang prioritas, apa aja yang nggak terlalu prioritas. Jadi nanti yang nggak prioritas itu disingkirkan dan akhirnya menghemat budget gitu. Kurang lebih untuk bendahara tuh kayak gitu ya pekerjaannya. Nah, selanjutnya kalau untuk wakil bendahara ya mirip-mirip juga sama bendahara. Bedanya di sini wakil bendahara itu menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin. Jadi kalau misalnya ada yang bayar kas, ada yang misalnya mau ngeluarin mau belanja kebutuhan kayak entah itu kursi, entah itu apa gitu, nah itu dicatat semua pemasukan dan pengeluaran oleh wakil bendahara.
Nah, selanjutnya di sini ada, kita udah mulai masuk ke departemen nih. Nah, di sini ada departemen yang pertama itu ada bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini tugas mereka itu adalah yang pertama, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas pendidikan dan pelatihan bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya. Terus kegiatan yang tugas mereka yang selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, jadi contohnya itu tugas mereka itu kayak mereka tuh harus peka ya, biasanya anggota bidang pendidikan dan pelatihan ini harus peka kayak permasalahan terkait pendidikan di lingkungan sekitar tuh apa gitu. Jadi nanti mereka akan membuat program kerja yang sesuai dengan permasalahan tersebut gitu. Pokoknya di bidang di ruang lingkup pendidikan dan pelatihan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada bidang usaha kesejahteraan sosial. Di sini tugas mereka adalah membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas pelayanan sosial terpadu kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi di sini mereka itu harus bekerja sama ya, jadi supaya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada bidang usaha kelompok bersama. Nah, tugas mereka itu yang pertama, membuat kelompok usaha bersama dan koperasi untuk dikembangkan sebagai wirausaha dan kemandirian warga Karang Taruna. Terus tugas selanjutnya itu membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas kelompok usaha bersama dan koperasi. Nah, jadi untuk anggota di departemen ini di bidang usaha kelompok bersama, teman-teman Karang Taruna itu diminta perannya untuk mengentas atau mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Nah, dengan cara memberikan inovasi di bidang kewirausahaan. Jadi siapa tahu itu bisa membantu para pengangguran dan akhirnya bisa mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bidang kerohanian dan pembinaan mental. Nah, di sini mereka itu tugasnya menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas bidang kerohanian dan pembinaan mental baik secara temporer maupun rutin melalui lembaga-lembaga keagamaan. Nah, di sini itu kan digaris bawah ya bahwa bisa kegiatannya itu bisa secara temporer ataupun rutin. Nah, mungkin yang temporer tuh misalkan kayak gini. Di hari besar keagamaan mau mengadakan apa atau dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Karang Taruna mau bikin kegiatan apa. Nah, itu yang temporer tuh kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang rutin mungkin bisa jadi diskusi, membuat diskusi dengan para korban bullying kayak gitu-gitu. Nah, tapi perlu diingat ya, di bidang kerohanian dan pembinaan mental ini perlu kerjasama dengan tenaga profesional, baik di bidang kerohanian atau pembinaan mental. Jadi kita butuh tenaga profesional, jadi nggak harus kerjasama, nggak bisa sendiri gitu. Nah, departemen selanjutnya adalah bidang olahraga dan seni budaya. Di sini tugas mereka adalah membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas olahraga dan seni budaya. Nah, di sini teman-teman Karang Taruna itu diminta untuk mewadahi warga-warga sekitar yang memiliki bakat di bidang olahraga atau seni budaya gitu. Jadi bakat mereka tuh tersalurkan gitu. Nah, caranya menyalurkan bakat mereka adalah yaitu dengan kerjasama dengan pihak yang bergerak di bidang olahraga dan seni budaya tersebut gitu. Jadi bisa membantu warga-warga yang memiliki bakat gitu. Nah, selanjutnya ada bidang lingkungan hidup. Di sini tugas mereka adalah membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, jadi di sini misalkan lingkungan hidup itu contohnya tuh kayak penghijauan, cara mengolah sampah, atau cara merawat lingkungan sekitar gitu-gitu. Kurang lebih kalau lingkungan hidup tuh kayak gitu. Nah, terus departemen yang terakhir adalah bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. Nah, tugas mereka itu membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. Nah, jadi tugas teman-teman Karang Taruna di bidang ini itu misalkan kayak mengadakan kegiatan kayak makan-makan dalam berapa bulan sekali gitu. Jadi
menjalin hubungan yang harmonis dengan warga sekitar gitu, atau ada gotong royong atau ada kerja bakti yang dimana itu kan mempererat hubungan antar warga gitu kan. Nah, sejauh ini job description terkait struktur kepengurusan Karang Taruna seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke program kerja. Nah, di sini saya jelasin dulu tentang program kerja itu apa. Nah, jadi program kerja adalah landasan bergerak suatu organisasi supaya dapat menjalankan kegiatan selama satu periode kepengurusan. Seperti yang dibilang tadi bahwa dalam satu periode kepengurusan udah pasti setiap jabatan itu punya setiap jabatan atau departemen itu punya program kerjanya masing-masing gitu. Nah, terus pembuatan program kerja itu harus disesuaikan dengan keperluan dan tujuan organisasi, terutama poin-poin yang tercantum dalam visi dan misi organisasi. Jadi kalau buat proker tuh harus sesuai visi misi juga nih, nggak bisa sembarangan gitu. Nah, terus kenapa sih emang kalau organisasi itu harus punya program kerja? Karena program kerja itu penting loh, karena pertama nih, membantu pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Kedua, membantu menjawab kebutuhan organisasi. Yang ketiga, membantu organisasi bekerja lebih sistematis dan terukur. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cara menyusun program kerja. Nah, cara menyusun program kerja ini ada 8 tahapan atau ada 8 langkah. Nah, yang pertama itu ada analisis. Lakukanlah analisis mendalam dalam sebuah forum diskusi. Garis bawahi hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi. Jadi program yang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan organisasi dan anggotanya. Nih kalau tadi kita tarik lagi ke belakang ya, ke awal, tujuan Karang Taruna itu adalah, atau tugas pokok Karang Taruna adalah menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Nah, jadi di sini teman-teman Karang Taruna itu harus menganalisa atau menganalisis apa aja nih permasalahan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Jadi harus dianalisis secara mendalam gitu. Yang permasalahan apa saja yang nanti tuh tujuannya itu harus sesuai dengan Karang Tarunanya, yaitu menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Jadi kita harus analisis secara mendalam, peka atau sensitif dengan permasalahan yang terjadi di sekitar gitu. Nah, langkah keduanya adalah ide dasar. Dalam proses penyusunan dalam proses penyusunan, jangan lupa untuk menentukan ide dasar. Pada tahapan analisa dan musyawarah juga membutuhkan ide dasar gitu. Jadi tujuannya itu untuk menemukan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi. Jadi setelah melakukan analisa kita harus mempunyai ide dasar. Semisal saya nih, misalkan saya selaku anggota Karang Taruna, saya kepikiran punya ide dasar, punya idenya itu gini. Saya pengen deh punya bikin kegiatan atau program di bidang pendidikan gitu. Nah, itu ide dasarnya tuh. Membuat kegiatan atau program di bidang pendidikan. Nah, kalau udah punya ide kayak gitu, dikembangin lagi supaya ketemu permasalahan atau persoalan-persoalan yang sedang terjadi di bidang pendidikan tersebut gitu. Nah, setelah dikembangkan, ternyata ketemu nih permasalahannya adalah misalkan di lingkungan sekitar masih banyak anak-anak yang belum sekolah gitu. Nah, berarti dari ide dasar dikembangin, ketemulah permasalahannya, yaitu kalau sebagai contoh nih ya di bidang pendidikan tadi adalah masih banyak anak-anak yang belum sekolah di lingkungan sekitar, seperti itu. Selanjutnya ada tujuan. Nah, kalau tadi udah punya ide, udah dikembangin, ada selanjutnya langkah ketiganya itu adalah menetapkan tujuan. Nah, jadi jangan lupa untuk menentukan tujuan dari penyusunan program. Dalam hal ini tujuan tidak boleh bertentangan dengan ide dasar. Di samping itu tujuan harus realistis dan relevan dengan kondisi dan visi misi organisasi. Jadi maksudnya itu kalau kita tadi kan ide dasarnya mengadakan program atau kegiatan di bidang pendidikan. Nah, tujuannya itu nggak boleh bertentangan, harus sejalan dengan ide dasarnya, yaitu membantu anak-anak tetap belajar meskipun tidak sekolah gitu kan. Nah, kita pakai contoh yang pendidikan lagi gitu. Nah, terus perlu diingat juga ya, dalam menentukan tujuan itu jangan terlalu muluk-muluk gitu. Kita harus realistis gitu. Boleh kok menetapkan tujuan yang tinggi, tapi kita juga harus ingat harus realistis.
Realistis itu maksudnya gimana sih? Nah, realistis itu melihat keadaan organisasi saat ini gitu. Apakah organisasi saat ini tuh memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Jadi jangan muluk-muluk yang seperti tadi dibilang, harus realistis gitu. Nah, selanjutnya langkah keempat itu menentukan subjek sasaran. Penentuan subjek yang dimaksud adalah sasaran dari program yang dirancang. Nah, pemilihan subjek ini penting karena ini tolak ukur kesuksesan program kerja kita gitu. Nah, kayak tadi kita pakai contoh pendidikan lagi ya. Contohnya tadi misalkan anak-anak yang di lingkungan sekitar itu masih banyak yang belum sekolah. Jadi kita misalkan mau ngebuat programnya itu program kerja yang kita mau ajuin adalah membuat program belajar tutor sebaya, misalkan kayak gitu. Nah, berarti ditetepin nih subjek sasarannya itu siapa? Anak-anak kah, remaja kah, lansia kah, dewasa kah gitu. Nah, tapi tadi kan permasalahannya adalah anak-anak banyak yang masih belum sekolah. Nah, berarti target sasarannya adalah anak-anak atau enggak remaja. Jadi harus tepat sasaran, karena kalau nggak tepat sasaran nanti malah nggak sesuai kebutuhan subjek kita gitu ya, dimana kebutuhan subjek kita dalam hal ini adalah anak-anak butuh belajar gitu. Nah, kita harus mengisi kekurangan kekosongan tersebut gitu. Nah, terus yang kelima, tahapan kelima adalah ukuran keberhasilan. Perlu juga dibuat indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari program. Adapun unsur dari indikator keberhasilan diperoleh dengan penyebaran kuesioner, pengamatan, dan wawancara lapangan. Nah, tadi setelah kita udah tahap pertama analisis, terus menentukan ide dasar, menentukan tujuan, menentukan subjek. Nah, selanjutnya adalah menentukan ukuran keberhasilan. Jadi maksudnya tuh gini, tadi kan kita udah punya ide, kita pakai contoh pendidikan lagi. Kita udah punya ide mau buat kegiatan di bidang pendidikan. Terus permasalahannya udah ketemu, yaitu anak-anak masih banyak yang belum belajar, masih banyak yang belum sekolah gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah programnya itu adalah program belajar tutor sebaya gitu kan, dengan target sasarannya anak-anak atau remaja gitu. Nah, ukuran keberhasilan ini maksudnya adalah kita tuh harus cross check ke target sasaran kita, yang dimana adalah anak-anak atau remaja gitu. Kita cross check melalui wawancara boleh, kuesioner atau survei itu boleh gitu. Tapi kayaknya kalau untuk target sasaran anak-anak kayaknya wawancara tuh lebih memungkinkan ya. Nah, jadi kita wawancara itu misal kayak gini. Nih semisal kalau misalkan saya jadi anggota Karang Taruna, kalau misalkan kita ngadain program belajar tutor bersama, adik-adik mau ikut nggak gitu. Nah, dilihat di situ respon anak-anaknya gimana, apakah menunjukkan antusiasme, menunjukkan ketertarikan. Nah, kalau misalkan menunjukkan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi, berarti boleh kita membuat program kerja, yaitu program belajar tutor sebaya gitu. Nah, jadi harus di cross check juga gitu, karena takutnya kita udah menyusun program kerja nih, ternyata sebenarnya mereka nggak terlalu butuh nih dikasih kegiatan yang kayak gitu. Nah, daripada kita udah capek-capek nyusun, capek-capek mikir, nah makanya itu kita harus mengukur keberhasilan, yaitu dengan cara meng-cross check itu tadi. Sesuai apa, mau nggak kalau dibuatin kegiatan kayak gini, kalian mau nggak gitu, ikut nggak gitu. Kita harus cek kayak gitu, supaya totalitas dan tepat sasaran gitu. Nah, selanjutnya ada menentukan model, metode, dan materi. Menentukan modelnya itu bisa misalkan nih itu adalah model jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kayak tadi misalkan mau bikin program belajar tutor sebaya. Nah, itu mau dibikin programnya itu jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek berarti dilaksanakan hanya beberapa kali dalam setahun. Nah, tapi kalau program jangka panjang berarti dilaksanakan secara berkali-kali dalam 1 tahun. Misalkan dalam 1 bulan dilaksanakan sebanyak 2 kali gitu. Nah, terus kalau untuk metode, maksudnya kayak kita mau ngajarnya tuh metodenya kayak gimana, misalkan. Apalagi saat ini kan masih online nih. Mau pakai Zoom kah, WhatsApp kah, atau Google Classroom atau Google Meeting kayak gitu. Nah, itu ditentuin metodenya. Terus cara penyampaiannya itu mau gimana, melalui dongeng kah, melalui cerita, atau melalui ceramah atau segala macamnya gitu. Nah, terus kalau materi ini terkait materi yang kita sampaikan untuk anak-anak.
ini diingat-ingat lagi ya bahwa saya memberikan contoh pendidikan di bidang pendidikan yang tadi ya. Nah, terus kalau untuk materi, misalkan kayak materinya itu sumbernya dari mana, siapa yang buat, gitu-gitu. Nah, itu tuh harus diperhatikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu. Tentukan juga tempat dan waktu pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar program dapat berjalan dengan mulus. Nah, tadi berkaitan sama model ya, mau jangka pendek atau jangka panjang, gitu kan. Nah, kalau misalkan jangka pendek dilaksanakannya berarti kan sekali doang. Nah, itu mau gimana? Begitupun kalau untuk yang jangka panjang, misalkan dilakukan seminggu 2 kali atau sebulan 4 kali gitu program belajarnya. Nah, itu mau dilaksanakan di mana? Di rumah warga kah? Di rumah Pak RT? Atau di aula? Atau bagaimana gitu. Nah, untuk waktunya juga kira-kira anak tuh kalau belajar tuh maunya kapan sih? Jam 7 pagi kah, jam 8, jam 9, nah itu ditentuin juga, dibahas juga dalam membuat program kerja gitu. Nah, terus untuk tim yang selanjutnya adalah langkah ke-8 atau langkah terakhir adalah tim pelaksana. Pastikan anggota tim pelaksana diisi oleh anggota yang aktif menjalankan organisasi gitu. Nah, ini bertujuan supaya program kerjanya itu dapat berjalan. Coba kalau misalkan tim pelaksananya itu anggota yang pasif di organisasi, pasti banget program kerjanya itu nggak bakal jalan gitu, karena isinya yang anggota-anggota pasif. Makanya kalau program kerja itu dipastiin banget tim pelaksananya adalah anggota yang aktif supaya program kerjanya juga jalan seperti itu. Nah, biasanya tim pelaksananya itu setiap program kerja itu beda-beda ya, tergantung kayak misalkan ya, tadi kan departemennya banyak tuh ya di struktur kepengurusan. Nah, itu biasanya setiap departemen tuh punya program kerja masing-masing. Jadi tim pelaksananya itu tergantung departemennya gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan seluruh step by step ini, 8 langkah membuat program kerja, kita harus finalisasi nih. Berarti program kerja yang mau kita ajukan adalah apa? Nah, misalkan kita ambil contoh bidang pendidikan lagi tadi. Jadi setelah melalui 8 langkah ini, finalisasinya adalah program kerjanya adalah program belajar tutor sebaya untuk anak-anak yang tidak sekolah, misalkan gitu. Nah, ketika udah finalisasi, perlu diadakan diskusi lagi untuk fiksasi atau ya untuk fiksasi atau memastikan departemen ini program kerjanya ini gitu. Kayak misalkan di Departemen Pendidikan dan Pelatihan di Karang Taruna, berarti program kerjanya itu program belajar tutor sebaya untuk anak-anak yang tidak sekolah. Nah, itu difiksasi setiap departemen tuh program kerjanya jadinya apa gitu. Jadi setelah melakukan 8 langkah ini, difinalisasi program kerjanya apa dan difiksasi oleh ketua kayak ketua memastikan ini bisa nih, ini bisa dijalankan, ini bisa dijalankan. Jadi fiksasi ini tuh supaya dipilih-pilih juga nih program kerja yang kira-kira mana program kerja yang bisa dijalankan, mana yang enggak gitu. Jadi harus melalui proses finalisasi dan fiksasi juga gitu. Nah, selanjutnya kita menyusun program kerja dengan time schedule. Time schedule itu adalah suatu alat pengendali pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaannya suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Nah, di sini adalah contoh time schedule gitu. Jadi tadi yang sudah saya bilang bahwa kalau misalkan udah melakukan 8 langkah penyusunan program kerja, kita harus finalisasi dan fiksasi program kerja apa jadinya dalam setiap departemen. Nah, ini saya memberikan contoh setiap departemen di struktur kepengurusan Karang Taruna. Nah, ini ada bidang pendidikan dan pelatihan, program kerjanya ada tutor sebaya, ada pelatihan keterampilan komputer. Ini hanya contoh ya. Terus bidang usaha kesejahteraan sosial ada edukasi terkait bullying, ada penyuluhan terkait penyakit menular. Terus bidang kelompok usaha bersama ada mengolah sampah plastik untuk menjadi kerajinan tangan gitu, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri ya di sini bahwa setiap bidang, setiap departemen itu punya program kerjanya masing-masing. Gini. Nah, yang di sebelah sini ini adalah waktu pelaksanaannya. Ini sebenarnya sampai 1 tahun full ya, satu periode, jadi 12 bulan. Nah, tapi karena nggak muat, jadi saya buatnya cuma sampai bulan Juni aja. Ya.
Nih misalkan nih kita pakai contoh yang tutor sebaya ini lagi. Mau dilaksanainnya kapan? Bentar. Mau dilaksanainnya kapan? Misalkan mau setiap minggu kedua dan minggu keempat dalam setiap bulannya. Oke, berarti minggu kedua dan keempat setiap bulannya nih bisa ditandain gitu. Begitu pula nih juga kegiatan yang lainnya ditandain mau dilaksanainnya kapan kayak gitu. Seperti ini. Jadi ini tuh ditandain kapan mau dilaksanainnya kapan. Nah, ini tentu diskusi juga ya, penentuan ini itu juga berdasarkan diskusi setiap departemen gitu. Nah, nanti teman-teman, saya berharapnya teman-teman Karang Taruna itu juga membuat seperti ini gitu. Nah, buatnya bisa lewat Microsoft Word juga dibuat tabel seperti ini, atau mau manual bikin pakai karton juga bisa gitu. Nanti ini time schedule-nya ini harus ditempel di sekretariat Karang Tarunanya gitu supaya ingat, dijadiin pengingat atau reminder. Oh, misalkan nih sekarang bulan Mei misalkan sekarang. Nah, bulan depan bulan Juni. Oh, nih bulan Juni nih, bulan depan ada program kerja ini nih gitu. Ayo dipersiapin apa aja yang harus disiapin gitu. Jadi supaya jadi reminder juga nih, oh ada bulan depan atau minggu besok ada program kerja apa, harus disiapkan dari kapan gitu. Jadi nanti makanya saya bilang wajib ditempel di sekretariat Karang Taruna supaya diingat gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau kita udah punya program kerja, tentu kita maunya program kerja itu berjalan dong, ya kan? Nah, gimana sih cara memantau program kerja? Nah, yang pertama ini ada namanya monitoring, adalah proses mengumpulkan informasi yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Tujuan dari monitoring adalah untuk mengawasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari program. Selain itu, monitoring dibutuhkan untuk membantu tim pelaksana yang mengalami kesulitan. Jadi, monitoring ini tuh lebih ke kayak menanyakan progres pada tahap persiapan program kerja. Misalkan tadi nih pakai contoh pendidikan lagi yang tutor sebaya, yang program belajar tutor sebaya gitu. Nah, misalkan ketuanya atau koordinator atau ya ketua Karang Taruna atau koordinator bidang pendidikan nanyain, ini gimana nih untuk proker tutor sebaya udah sejauh mana persiapannya gitu. Ntar ditanyain kayak gitu, monitoring, ditanyain udah sejauh mana persiapannya, apa aja yang udah disiapin, apa aja yang udah siap, apakah ada kendala, apakah ada kesulitan. Nah, itu ditanyain gitu supaya kalau emang ada kesulitan bisa diatasi secara bersama-sama gitu dan supaya kalau udah diatasin itu bisa tetap berjalan program kerjanya gitu. Nah, kalau udah monitoring, nah itu bisa habis itu dilaksanakan kan program kerjanya. Nah, kalau monitoring tadi kan tahap persiapan ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi nih. Evaluasi adalah cara mengukur dan menilai dari program kerja yang telah dilaksanakan. Dapat dikatakan selama evaluasi biasanya membandingkan kenyataan lapangan dan program yang telah disepakati. Nah, tadi yang kayak aku bilang bahwa monitoring itu lebih ke kayak pengawasan di tahap persiapan program kerja. Nah, kalau evaluasi ini lebih ke kayak setelah program kerja itu terlaksana. Gitu. Jadi membandingkan kenyataan lapangannya sama rencana targetnya itu tadinya gimana sih? Kayak contoh misalkan tadi nih, mau buat bidang apa program belajar tutor sebaya. Nah, tadi misalkan targetnya, kesepakatannya misalkan targetnya anak-anaknya yang ikut 30 orang. Terus ntar setiap minggunya ngajar ini punya terus punya menyediakan papan tulis bla 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 gitu kan. Nah, itu tadinya rencananya kayak gitu nih, targetnya tadinya kayak gitu nih. Ternyata pas udah pelaksanaannya ternyata kayak pesertanya yang ikut misalkan cuman anak-anaknya yang ikut belajar cuman 15 sampai 20 orang. Terus ternyata pemberian materinya misalkan kayaknya nggak rutin kayak gitu-gitu. Nah, evaluasi ini gunanya itu untuk kayak yaitu membandingkan kenyataan di lapangan dan apa yang telah disepakati. Tujuannya supaya nanti di periode selanjutnya, di periode yang akan datang, kesalahan yang sama nggak akan terulang gitu. Kayak misalkan apa nih penyebabnya anak-anak yang ikutnya kok dikit padahal target kita tadinya 30 kok ikut dikit.
dicari tahu apa permasalahannya, apakah kurang sosialisasi, apakah kurang dikasih tahu orang tua anak-anaknya kalau ada program belajar ini. Nah, itu dicari, dievaluasi nih apa aja kekurangan atau minus-minus dari program kerja yang udah terlaksana, supaya nanti di periode selanjutnya kalau ada program kerja yang sama, itu kesalahan yang sama tuh nggak akan terulang. Jadi meminimalisir kesalahan kayak gitu. Oke. Oke, sekian penyuluhan terkait sistem organisasi dari saya. Saya sangat berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini dapat membantu dan memberikan manfaat untuk teman-teman Karang Taruna semuanya. Nah, kalau emang teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang pengen ditanyain, boleh banget langsung ditanya di grup WhatsApp. Nanti aku sebisa mungkin jawab semampu aku gitu ya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke semua teman-teman Karang Taruna atas partisipasinya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Pokoknya terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.